Cakep sih. Enggak kurusan, kelihatan tua. Gue udah komen dia. Kurusan. Jadi di rumah mulu. Agak kurus naikin sekilo 2 kilo aja. Jangan 80 juga, ngerah. Apalagi jam 7 malam besok ada ribut. Ini dia dari juga. Terus dia ke kantor apa langsung pulang? Anggres jadi kondangan apa Anggres kondangan? Gua M ya? Iya pas 2M. Gak pakai laser. Gak pakai laser. Iya. Mau tolak. Oh. Di ditentangin gua tolak. Padahal mau tolak kalau 2M bener ya. Jangan. Jadi om mau masuk produk apa ya? Sedia aja. Sedia ya. HCM. Berapa ya? Kan jadi gua persemen, Pak. Halo, Pak. Belum mandi, aku belum mandi berapa hari? Ini udah 5. Beli apartemen itu udah nyari habis sebulan. Di apartemen itu habis. Wah. Jangan diapakan. Studio lagi. Waduh. Udah original kamu. CLGS 2021. Apa lu lihat gue? Ya, itu. Dari mana? Iya. Mana kau ngambil meeting? Tahu nih prinsipalnya belum Tahu datang. nih, Nadia. Baru muncul. Berapa harganya? Juta. Aduh. Tahu di mana nih, Karena mau dikirim. Tuh, Karena harusnya diituin. Dikirim pakai kode. Terus itu gimana? Di dalam hari. Karena udah dibentukin dalam amplop gitu, udah dikasih nama semua. nggak lucu sih kalau Tapi di dalam itu loh. Iya, amplop dari situ. Di dalam hari kan? Iya. Bukan di luar kan? Ada. mungkin udah ke bawah kali ya Ini tuh banyak tumben 1 juta. iya karena beli baju ke 5 orang. 200 satu orang satu. Dulu kamu taruh di situ. Karena buat Karena rebrand mau dikirim paginya. Terus tadi pagi nggak itu? Enggak masuk. Aku lagi. Udah kamu rapihin, udah Udah repahin, udah dirapihin, udah diuploadin. dikasih nama, udah dikasih apa, udah di lem-lemin. Di Mangabu udah ditanya. Mangabu kan nggak ada. Tapi udah ditanya. Mangabu nggak ada hari ini. Nggak ada. Ada. Mangabu ada. Kalau nggak mungkin dia nanya makan siang kan. Tadi dia beliin Mangabu di Mangabu yang naruh tempe di situ. Iya. Kayaknya feeling gue sih udah ke bawah, Nat.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada bunda-bunda semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di siang yang cerah ini setelah kemarin hujan secara terus-menerus dari malam sampai ke malam lagi. Alhamdulillah kita dipertemukan di siang cerah ini dalam acara Talk to the Principals khususnya untuk jenjang elementary school. Jadi mungkin sebelum kita mulai, memang acara ini ditujukan untuk sebagai bunda-bunda dan juga ayah itu yang memang kira-kira penasaran apa sih sebenarnya fasilitas-fasilitas dan juga aktivitas yang dilakukan, program-program yang dimiliki oleh elementary school, private school. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya mari kita membaca doa untuk memperlancar acara juga. Kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, acara akan saya serahkan kepada Miss Rasi Trisyana sebagai prinsipal dari elementary level di Pratik. Ya, terima kasih Miss Yaya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, terima kasih atas partisipasinya dalam acara Talk to the Principal. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang program kegiatan di elementary school. Pasti Bunda yang sekarang siswa-siswinya sudah di K itu sudah bersiap nih memilih sekolah mana yang akan dituju untuk putra-putrinya di jenjang SD, ya. Baik, sebentar saya akan share screen dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Resti Trisyana. Pada tahun ini saya dipercaya oleh Yayasan Pawesti Pratiwi untuk menjadi prinsipal di elementary. Alhamdulillah ini sudah tahun ketiga saya menjabat sebagai kepala sekolah. Adapun pada kesempatan hari ini, ya, sebentar ya Bun. Ya, saya ingin sedikit menjelaskan nih karakteristik anak usia 6-7 tahun. Nah, anak usia 6-7 tahun ini merupakan masa siap masuk SD kelas 1. Mungkin sekarang putra-putri Bunda sudah mulai memasuki usia 6, ada yang baru 5 tahun, tapi nanti di bulan Juni nanti mungkin sudah genap 6 tahun. Nah, apa sih karakteristik anak usia 6-7 tahun? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang karakteristik anak usia 6-7 tahun ini dari segi perkembangan fisik mereka, kemudian perkembangan kognitif mereka, kemudian sosial dan emosional, serta perkembangan bicara dan bahasa. Tentunya pasti akan ada perubahan dari masa usia 4-5 tahun. Apa saja sih perbedaannya? Ya, kalau dari segi perkembangan fisik, anak usia 6-7 tahun ini sudah mulai tingginya pasti lebih tinggi ya Bu. Nah, ternyata dalam 1 tahun itu pertumbuhan tinggi anak itu sampai 6 cm. Nah, ini benar-benar kita tidak menyangka ya, wah 6 cm itu cukup tinggi ya. Jadi pastinya mungkin pakaian seragam mereka pasti akan lebih cepat saya bilang agak cingkrang ya Bun. Kalau setiap tahun itu kalau lebih cepat tingginya. Kemudian ketika anak sudah umur usia 6 tahun, mereka sudah lebih mahir menggabungkan perkembangan motorik kasarnya seperti berlari sambil menendang bola. Nah, itu terlihat sekali kalau Bunda lihat kalau anak-anak lagi bermain bola, kok sekarang dia sudah bisa ya berlari sambil nendang bola. Nah, kalau masih usia K1 atau K2 mereka bisa lari lalu berhenti dulu baru nendang bola. Nah, usia 6-7 tahun itu sudah bisa beriringan bersama-sama. Nah, kemudian dari keterampilan motorik halusnya itu berkembang jauh lebih baik. Bunda bisa lihat dari cara mereka memegang pensil. Nah, dari cara memegang pensil itu mereka sudah lebih baik. Kemudian mereka sudah mulai belajar dan mampu menulis huruf yang lebih kecil di dalam garis di buku sekolah, di buku tulis maksudnya ya Bun ya. Jadi Bunda boleh dari K2 sekarang boleh dilihat kira-kira putra-putrinya sudah bisa belum ya menulis huruf di dalam garis pada buku tulis. Nah, kemudian anak usia 6-7 tahun juga sudah mulai mampu duduk diam dalam durasi yang lebih lama. Ya, karena memang kalau di SD itu masa belajarnya itu sudah 2 kali 30 menit. Kemudian untuk 1 mata pelajaran dan 1 hari itu bisa 3 mata pelajaran. Kalau dari segi perkembangan kognitifnya, rentang fokus mereka untuk memperhatikan juga lebih meningkat. Yang biasanya mungkin kalau K itu mereka bisa memperhatikan sekitar 10-15 menit, tapi kalau di masa usia 6-7 tahun mereka sudah lebih lama, sekitar 15-30 menit. Kemudian mereka sudah mampu menangani tugas yang lebih rumit. Kemudian mampu membaca dan menulis dengan benar. Nah,
Di masa usia seperti ini, biasanya mereka sudah bisa membaca paling tidak 2 suku kata, atau mereka sudah mengenal huruf alfabet A sampai Z dengan lebih baik, dan juga dalam hal pengucapannya sudah lebih jelas, misalkan A atau D, R, S. Nah, kemudian juga sudah mulai memahami konsep waktu. Nah, mungkin kalau di masa usia 4-5 tahun mereka taunya kemarin, besok, hari ini, atau tapi ketika sudah usia 6-7 mereka sudah tahu antara sekarang hari Senin, besok hari Selasa. Seperti itu. Oh, sorry, sekarang hari Selasa ya, Bun. Besok hari Rabu. Seperti itu. Atau kemarin itu dia sudah tahu hari kemarin itu adalah hari Senin. Nah, kemudian konsep waktunya dia juga tahu ini sudah ini pagi, sekarang kemudian sudah menjelang siang, sudah mulai menjelang sore, sudah menjelang malam. Nah, mereka sudah mulai membedakan konsep waktu tersebut. Kemudian konsep waktunya juga dalam 1 minggu itu ternyata ada 7 hari. Kemudian 7 hari dalam 1 bulan ada 30 hari atau 4 minggu. Nah, kurang lebih mereka sudah mulai memahami konsep waktu itu. Kemudian selain itu juga dari segi perkembangan kognitifnya, anak-anak di usia 6-7 tahun itu sudah mulai memahami konsep sebab akibat. Kalau dia melakukan hal ini, maka nanti akibatnya apa ya? Atau kenapa dia bisa seperti ini? Karena disebabkan oleh apa? Nah, itu dia sudah mulai memahami konsep sebab akibat tersebut. Selain daripada itu juga mereka mampu menghitung dan memahami konsep sampai dengan 10. Mereka sudah bisa menghitung 1-10 dengan benar tanpa terskip angkanya. Kemudian dia sudah mulai memahami konsep penambahan seperti 2 tambah 3 jadi 5, seperti itu. Nah, selanjutnya dari perkembangan sosial dan emosional, anak-anak juga berusaha memahami emosi seperti kecemburuan, namun pertengkaran mereka pasti akan cepat hilang secepat mereka mulai. Kemudian penerimaan teman pun akan menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Mungkin kalau di kelas K1 atau K2, mereka masih senang bermain sendiri, tapi ketika di elementary mereka akan lebih senang ketika temannya benar-benar menerima dirinya. Nah, dan juga mereka sedang belajar untuk bekerja sama dan berbagi. Serta semakin baik dalam menggambarkan apa yang terjadi, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia pikirkan. Jadi dia sudah bisa menceritakan peristiwa secara kronologis. Nah, kemudian pada perkembangan bicara dan bahasanya, dapat berbicara dengan kalimat lengkap. Ya, kemudian dapat memahami tujuan dan fungsi bahasa, serta sebagian besar pola suaranya sudah terbentuk, sudah bisa bicara dengan lancar, serta dia dapat mengulangi 5 angka mundur. Jadi kalau udah coba tes mereka, coba hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Dan serta pasti mulai banyak bertanya, kenapa itu, Bun? Kenapa seperti ini? Ini artinya apa, Bun, kata Ina? Itu mereka sudah mulai banyak bertanya. Ya. Nah, dengan alasan seperti itu menjadi alasan mengapa usia masuk SD ditetapkan minimal 6 tahun oleh pemerintah. Nah, pertama dari aspek fisik. Nah, dari usia 6-7 itu dianggap sudah siap secara fisik. Gerakan motorik anak sudah lebih halus. Otot dan sarafnya juga sudah terbentuk. Kontraksi dengan lebih lama. Ya. Kemudian saat dari segi kognitifnya tadi sudah saya jelaskan juga mereka sudah siap menerima pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Dari segi emosi tentunya sudah lebih matang dan mandiri. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan kenapa sekarang pemerintah menetapkan minimal sekali 6 tahun bisa masuk SD. Dan ini berlaku di seluruh sekolah. Ya, kemudian, nah di dalam sekolah dasar, ya jadi sekolah dasar itu sudah ada namanya kurikulum nasional yang sekarang kita kenal dengan kurikulum 2013. Nah,
apa sih kurikulum 2013 itu? Jadi mungkin kalau dulu kita sekolah ya Bu, dulu tuh ada mata pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia itu matematika itu dipisah-pisah. Nah, kalau sekarang itu digabung dalam satu mata pelajaran yang disebut dengan tematik. Kecuali pendidikan agama itu terpisah ya, Bu. Jadi di dalam tematik itu ada pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, dan terakhir ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, apa sih yang dipelajari di mata pelajaran kelas 1? Pertama, kalau di pendidikan agama, itu mereka sudah mempelajari huruf hijaiyah sambung. Kemudian tentunya surah-surah pilihan, Asmaul Husna, dan juga kisah keteladanan. Kalau di PKN, mereka sudah mempelajari isi dan arti simbol Pancasila, kemudian karakteristik individu, kenapa misalkan saya kok rambutnya pendek, kemudian kulit saya coklat, sedangkan teman saya kulitnya putih, kemudian matanya sipit. Nah, itu namanya karakteristik individu. Kemudian aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di bahasa Indonesia, mereka sudah mempelajari kosakata dalam percakapan atau peristiwa, ungkapan, dan puisi. Mungkin bagi orang tua yang anak pertamanya baru mau masuk SD kelas 1 mungkin agak sedikit kaget nanti karena di kelas 1 buku tematik di kelas 1 itu sudah full paragraf. Ya, mungkin bukan lagi mereka membelajar huruf tapi sudah belajar membaca paragraf. Kemudian di matematika di sini siswa mempelajari tentang pola bilangan, satuan panjang, menggunakan hasta atau jengkal, kemudian mulai satuan panjangnya yang seperti sentimeter atau meter, dan juga satuan berat. Kemudian sudah lebih belajar tentang bangun datar. Bangun datarnya pun juga selain pengenalan namanya, dia juga sudah belajar bagiannya seperti ini, namanya sisi, sudut, dan lain-lain. Kemudian juga dengan bangun ruang, serta bilangan cacah. Nah, kalau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, mereka sudah belajar prosedur gerak lokomotor dan lokomotor dalam bentuk permainan sederhana. Dan juga berbagai gerak dominan seperti bertumpu, keseimbangan, tolakan, putaran, dan lain-lain. Nah, kalau seni budaya dan prakarya, mereka sudah mempelajari karya 2 dan 3 dimensi. Kenapa sebuah lukisan disebut karya 2 dimensi? Kenapa bangun ruang ini disebut karya 3 dimensi? Itu sudah mulai dipelajari. Kemudian elemen musik, lagu-lagu daerah, lagu-lagu tradisional, itu sudah mulai mereka nyanyikan di kelas. Dan juga gerak anggota tubuh dan serta bahan alam. Jadi sudah mulai membuat seni budaya dan prakarya menggunakan bahan alam. Ya, selanjutnya, nah apa sih yang perlu orang tua lakukan untuk sebagai bentuk dukungan ketika anak-anaknya sudah siap masuk SD? Nah, yang pertama kita latih keterampilan literasi dan numerasi siswa. Kita latih mereka agar bisa membaca paling tidak 2 suku kata, misalkan buku, baca, namun. Nah, itu sudah 2 suku kata. Alangkah baiknya ketika mereka sudah membaca 3 suku kata atau 4 suku kata yang adanya imbuhan-imbuhan ya. Nah, kemudian tentunya melatih kemandirian siswa. Mereka sudah mulai dilatih memasukkan bukunya sendiri ke dalam tas, kemudian pensilnya, penghapusnya, rautannya dimasukkan ke tempat pensil. Kemudian coba boleh dilatih membaca schedule sendiri. Nah, kemudian mendorong kedisiplinan siswa seperti kehadiran, kerapihan, dan lain-lain. Mungkin kalau di usia 5-6 tahun itu mereka masih ketika bangun tidur, aku nggak mau sekolah, aku maunya main, aku maunya nonton TV. Tapi ketika SD mereka harus sudah ready, siap sekolah setiap hari. Karena
absensi itu sangat mempengaruhi untuk pertimbangan ketika dia naik kelas. Kemudian kerapihan. Kalau kerapihan tentu saja mereka harus menggunakan seragam setiap hari sesuai dengan jadwal. Nah, ini juga kita boleh terapkan kepada anak-anak ketika memakai seragam, bajunya harus dimasukkan. Kemudian kancingnya harus rapi. Nah, itu juga perlu kita latih. Selain itu, memiliki waktu diskusi dengan anak mengenai kegiatan di sekolah. Jadi, ketika masuk usia SD, mereka pasti akan ada sedikit bisa dibilang jet lag ya, dari TK yang biasanya belajar mungkin hanya 3-4 jam, ketika di SD mungkin lebih banyak waktu untuk belajar di sekolah. Mereka pasti kan punya cerita-cerita yang ingin sekali diceritakan kepada orang tuanya. Bunda boleh berikan sedikit waktu sehari saja untuk diskusi sama anak-anak, bagaimana kegiatannya hari ini, apa kesulitannya, nah itu akan jauh lebih baik. Kemudian menyiapkan sumber belajar memadai untuk siswa. Nah, jadi tentunya sumber belajar ini bisa disesuaikan dengan kondisi anak-anak ya. Misalkan dia anggaplah belum bisa membaca, boleh Bunda kasih banyak sekali sumber-sumber belajar untuk mereka berlatih membaca. Atau mungkin boleh ditambahkan misalkan kamus atau video-video pembelajaran, itu sangat lebih baik lagi. Kemudian tentu saja memahami kebijakan sekolah masing-masing, karena sekolah itu adalah pilihan. Jadi Bunda silahkan melihat kebijakan-kebijakan apa sih yang ada di sekolah tersebut. Nah, boleh disesuaikan dengan Bunda dan Ayah di rumah. Apakah orang tua bisa mengikuti kebijakan tersebut atau tidak. Gitu. Kemudian mendukung ketika Bunda sudah memilih sekolah tersebut, berarti Bunda menganggap menyetujui kebijakan sekolah tersebut dan mohon bisa dibantu untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, karena setiap sekolah pasti ketika dia membuat sebuah kegiatan itu pasti tujuannya untuk perkembangan anak-anak atau perkembangan siswa-siswi di sekolah tersebut. Jadi mohon dukungannya. Kemudian mengikuti kegiatan rapat orang tua. Nah, jadi setiap sekolah itu pasti sering mengadakan kegiatan rapat orang tua. Jadi diharapkan semua orang tua bisa turut aktif dalam kegiatan rapat itu agar tidak ketinggalan informasi dari sekolah tersebut. Kemudian alangkah baiknya kalau Bunda juga bersedia menjadi pengurus organisasi orang tua di sekolah yang nanti Ayah atau Bunda pilih, seperti itu. Selanjutnya, nah, saya ingin memberikan sedikit tips bagi Ayah dan Bunda ketika nanti anak-anaknya sudah mulai masuk SD. Pertama, berikan kegiatan aktivitas yang menarik, ya, menumbuhkan minat dan bakat anak. Biasanya kalau sudah masuk usia SD itu sudah kelihatan, ini kayaknya dia tertarik dalam bidang olahraga. Dia kayaknya lebih senang menggambar. Atau dia lebih senang mungkin kegiatan seperti dancing atau menyanyi seperti itu. Jadi bisa diarahkan ke aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian atur jam belajar anak agar rutin. Nah, kan kalau saat masih TK belum ada jam belajar rutin, tapi ketika masuk SD itu harus sudah ada jam belajar rutin. Misalkan setelah maghrib kurang lebih 30 sampai 1 jam itu waktunya anak belajar, mungkin dia membaca buku pelajarannya atau mengerjakan PR-nya seperti itu. Dan tentunya perlu pendampingan orang tua, ya, karena bagaimanapun mereka masih usia dini, 6-7 tahun itu masih anak usia dini dan masih perlu bimbingan. Kemudian berikan tambahan sumber belajar atau bacaan anak agar menambah informasi dan pengetahuan mereka. Kemudian mulai berikan tanggung jawab kepada anak-anak terhadap tugas-tugasnya. Jadi kalau diberikan PR dari sekolahnya, ya mereka harus bertanggung jawab mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikan batasan waktu pada penggunaan gadget. Ya, tentunya masa pandemi ini anak-anak sudah 1,5 tahun mereka berada di rumah dengan gadget mereka untuk belajar, tentunya akan ada ketergantungan kepada gadget, ya. Dan
ketika mulai masuk SD nanti di tahun depan, yang dimana insya Allah sudah PTM, mereka harus mulai sedikit demi sedikit meninggalkan gadgetnya. Harus kembali ke kehidupan nyata bahwa mereka sekolah tanpa gadget seperti itu. Kemudian dorong anak untuk menyadari konsekuensi perilaku dari sudut pandang orang lain. Nah, tentunya ketika mereka PTM di sekolah, tentunya pasti akan adanya konflik pasti tentunya dengan teman-temannya. Nah, ini anak-anak juga perlu kita edukasi bahwa kalau kita di posisinya di mereka, apa yang akan kita rasakan? Apa yang akan kamu rasakan? Nah, perlu seperti itu. Dan ini perlu peran orang tua juga di rumah agar kita sama-sama mengedukasi anak-anak melihat konsekuensi dari sudut pandang orang lain. Kemudian latih disiplin anak dengan membiasakan manajemen waktu. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pagi-pagi mereka harus bangun, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, kemudian siangnya mereka mungkin istirahat, tidur siang, kemudian sorenya atau setelah maghrib mereka harus belajar lagi, seperti itu. Dan tentu saja masih kita terus ajak bicara dan diskusi mengenai permasalahan anak. Seperti halnya tadi saya jelaskan bahwa anak sudah bisa menceritakan sedikit kronologis kegiatan mereka di sekolah. Nah, ajak bicara, apa kesulitan mereka. Kemudian, nah, apa saja sih harus diperhatikan ketika memilih sekolah dasar untuk anak-anak? Karena SD itu 6 tahun ya, Bun, ya cukup lama. Jadi, ketika Bunda sudah memilih sekolah tersebut, Bunda sudah yakin selama 6 tahun ke depan, ya Bunda harus bisa beradaptasi dengan kebijakan di sekolah tersebut, kemudian tentunya menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Yang pertama, jarak tempuh. Bunda bisa mengukur jarak tempuh dari rumah sampai sekolah itu berapa lama. Karena ada masa usia SD itu ada yang masuk pukul 7, ada yang masuk setengah 7, ada yang masuk setengah 8, ada yang masuk jam 8. Nah, kira-kira berapa lama nih? Kalau kira-kira perjalanan dari rumah sampai sekolah 30 menit. Nah, sedangkan sekolahnya masuknya setengah 7, berarti harus berangkat jam 6. Nah, itu kan perlu dipikirkan baik-baik. Kemudian program belajar yang menarik untuk anak-anak. Nah, ini program belajar ini sekali lagi 6 tahun. Karena bagaimanapun pendidikan adalah investasi untuk anak dalam jangka panjang. Kira-kira di sekolah tersebut selama 6 tahun akan dampak apa yang sangat berarti untuk anak-anak saya, seperti itu. Yang ketiga adalah lingkungan belajarnya bagaimana. Apakah nyaman, apakah dari lingkungan sampingnya apakah banyak misalkan banyak tukang jajanan kah, atau mungkin banyak kafe-kafe kah, atau seperti itu. Jadi memang perlu kita perhatikan dari segi lingkungan belajarnya secara keseluruhan, jangan hanya di dalamnya tapi di luarnya juga. Kemudian sarana dan prasarana, tentu saja pasti orang tua melihat sarana dan prasarana dari sekolah tersebut apakah cukup menunjang untuk pembelajaran anak-anak ayah dan bunda saat di sekolah. Dan tentunya yang terakhir biaya. Balik lagi, SD itu 6 tahun. Jadi cukup lama dan alangkah baiknya memang anak-anak itu bisa stay di satu sekolah tersebut agar benar-benar pendidikan dasar itu benar-benar dapat tanpa dia harus beradaptasi di lingkungan yang baru lagi. Karena ketika kita pindah-pindahkan anak itu di sekolah SD-nya, dia akan nol lagi, dia akan beradaptasi di sekolah yang baru, kemudian sekolah ini. Jadi ketika Bunda memilih sekolah dasar, harus benar-benar dipikirkan baik-baik karena 6 tahun lamanya. Selanjutnya, nah, saya ingin sedikit memberikan penjelasan tentang program elementary di Pratiwi School. Nah, jadi kalau di Pratiwi School sendiri itu kita menggunakan kurikulum nasional plus, dan di mana kita menggunakan kurikulum nasional dan mengadaptasi dari kurikulum Cambridge. Bunda bisa lihat di sini saya sedikit kasih gambar bukunya. Jadi kita menggunakan buku tematik dan juga buku My Pulse, You Made Champion, dan juga Science dari Mentari Books.
Selain itu kita juga tetap ada program penguatan karakternya yang kita kenal dengan Seven Shades of Rainbow, serta dengan kegiatan dengan metode active learning-nya untuk mengembangkan multiple intelligence anak-anak. Dan ditambah lagi, Pratiwi School tentu saja punya rencana jangka panjang. Kami ingin menjadi punya lisensi untuk penyelenggara Cambridge English Assessment. Jadi pada 2 tahun mendatang akan kita laksanakan Cambridge English Assessment. Apa itu Cambridge English Assessment akan saya jelaskan kemudian ya, Bun. Nah, ini visi misi dari SD Pratiwi School. Jadi kami ingin tetap anak-anak punya keahlian dalam life skill serta memiliki nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam dirinya sehingga anak menjadi percaya diri, kreatif, dan bertanggung jawab. Tentunya misi kita dengan mengembangkan program karakter dan juga mengembangkan anak-anak secara akademik, fisik, sosial, dan emosional. Selain itu juga kita ingin anak-anak punya keahlian agar bisa berkompetisi secara global. Wow, sungguh luar biasa ya Bun, misi-misi Pratiwi School. Jadi ya inilah kami punya visi misi ini dan kami punya programnya, yaitu nah ini tadi yang sudah saya jelaskan tentang National Curriculum Plus. Karena kami ingin menuju punya lisensi dari Cambridge Assessment, jadi kami tentunya harus menggunakan buku-buku yang memang menunjang untuk untuk tes tersebut. Yang pertama, kalau yang kurikulum nasional kita menggunakan tematik ya. Kami untuk tematik itu sendiri dalam 1 tahun di kelas 1 itu ada tema A sampai H yang akan diajarkan dalam 1 tahun. Kemudian, nah untuk kurikulum Cambridge-nya kita menggunakan buku New Math Champion, kemudian Science yang dalam bukunya pun menggunakan bahasa Inggris, dan juga My Pulse yang ini dan My Pulse Are Here. Nah, ini buku-buku yang akan digunakan di Pratiwi School dari kelas 1 sampai kelas 6. Bukunya kurang lebih seperti ini. Cuma beda tingkatannya ya, Bu. Oke, nah mungkin Bunda sudah paham tentang Seven Shades of Rainbow, sama seperti di TK, di K2, juga sama di SD kita masih melanjutkan program penguatan karakternya, yaitu dari segi communicator, responsible, active and happy, love God creation, empathy, harness, dan thinker. Selanjutnya, nah aktivitasnya untuk eventnya kurang lebih sama, tapi ada yang sedikit berbeda. Kalau di SD kita itu ada kegiatan English Week, di mana di English Week itu kita memberikan kompetisi-kompetisi dalam bahasa Inggris kepada siswa-siswi. Contohnya seperti spelling bee, debat, kemudian storytelling. Kemudian kalau di SD itu sudah banyak kompetisi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan seperti O2SN, OSN, FLS2N, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam elementary juga ada namanya intrakurikuler, yaitu pramuka. Nah, di dalam pramuka itu anak-anak juga memiliki event, yaitu perjusa, perkemahan Jumat, Sabtu. Nah, dan juga persari, perkemahan 1 hari. Nah, apa sih bedanya persari dan perjusa? Kalau perjusa itu untuk anak usia kelas 1 sampai kelas 3, kalau perjusa untuk 4 sampai 6. Nah, kalau yang lainnya, Maulid Nabi, Independence Day, itu kurang lebih sama ya, Bu, konsepnya seperti di K2. Nah, selain itu juga untuk kompetisi di elementary pun juga tingkatannya lebih tinggi. Kita bisa ke tingkat nasional ataupun internasional. Kita punya lomba ASEAN Science Math Olympiad atau ASMO. Kemudian kemarin kita mengikuti ITMC International Talent Mathematics Contest. Kemudian juga kemarin dari Mentari Book sendiri kemarin menyelenggarakan kompetisi untuk matematika, yaitu yang disebut dengan memo. Nah, alhamdulillah siswa kita mendapatkan
medali. Nah, nanti kan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini activity-nya. Nah, di sini benar anak lebih aktif, mereka sudah presentasi sendiri, menggunakan PPT, kemudian menggunakan hands-on material, dan ketika dia belajar menghitung, ya dia menggunakan alat peraga, seperti ini. Kemudian, nah, kalau di SD itu sudah ada ulangan ya, Bun ya. Jadi kalau di TK nggak ada ulangan, nah masuk SD itu sudah ada ulangan. Kalau di Pratiwi itu ada namanya penilaian harian atau formative test, itu dilakukan setelah selesai satu topik atau satu tema seperti itu. Kemudian ada penilaian tengah semester. Kalau kita bilangnya PTS atau mid semester test. Nah, itu dilaksanakan di akhir term 1 atau term 3. Nah, baru di akhir semester itu ada penilaian akhir semester, atau kalau di Pratiwi School kita sebut dengan Institutional Assessment atau IA. Nah, ini biasanya dilakukan di akhir semester 1 dan akhir semester 2. Wow, jadi sudah ada ulangan. Nah, pasti namanya di kelas 1 anak-anak agak sedikit shock ya, Bun, karena di TK nggak ada gitu. Tapi kalau di SD sudah ada namanya penilaian seperti ini. Karena kalau di SD itu sudah ada namanya nilai KKM, kriteria ketuntasan minimum yang harus diraih di setiap jenjangnya. Jadi dari hasil tes ini harus mencapai nilai KKM tersebut. Tapi nggak usah panik ya, Bun, tetap tenang. Pasti anak-anak bisa melaluinya. Yang penting kita tetap support mereka dengan terus setiap hari kita bimbing mereka, insya Allah mereka bisa mencapai nilai KKM tersebut. Ya, selanjutnya untuk PBL. Nah, di sini sama halnya di K itu juga tetap ada PBL ya, Bu. Nah, kalau di SD itu mereka sudah lebih ter-challenge. Seperti kemarin mereka menjadi agen perubahan di rumahnya, menjadi agen kebersihan. Mereka memilah sampah, mana yang organik, mana yang non-organik, mana yang sampah medis. Nah, kemudian mereka membuat proyek seperti diorama atau kerajinan tangan. Nah, itu. Nah, selanjutnya, kalau SLC atau Student Lead Conference di akhir semester 1 dan 2, anak-anak akan mempresentasikan sendiri hasilnya, progres mereka kepada orang tua. Mereka menunjukkan portofolionya, kemudian menjelaskan sendiri, dan orang tua bisa langsung bertanya kepada siswanya. Nah, ini ada ekskul. Nah, ekskul kami ada beberapa, yaitu pertama marching band. Nah, marching band ini pun juga, marching band Pratiwi School sudah beberapa kali menerima penghargaan dari kompetisi marching band di Kota Depok. Lalu ada kegiatan Hafiz Quran, Little Scientist, English Club, Drawing Class, dan futsal. Nah, ini dia kompetisi yang sudah diraih oleh anak-anak. Yang pertama, tim marching band kami itu mendapat juara 1 lomba konser pada tahun 2017 dan menjadi juara umum juga karena kami mendapatkan piala bergilir dari Kemenpora. Lalu pada tahun 2017 juga salah satu siswi kami mendapat juara 2 tingkat kota kuis Ki Hajar tingkat provinsi Jawa Barat tingkat kota yang tingkat kota kuis Ki Hajar provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juara 1 tingkat regional di IF atau lembaga kursus IF gitu, lomba spelling bee pada tahun 2019. Kemudian pada 2019 tim marching band kami juga meraih juara 3 untuk color guard-nya. Jadi kalau dalam marching band itu ada tim color guard yang untuk meriahkan kegiatan marching band. Nah, kemudian, ini tadi kompetisi dalam bidang akademiknya, ada ITMC, International Thailand Mathematics Contest di Thailand. Nah, ini siswa kami meraih medali silver tingkat nasional, dan dia kemarin kita lanjutkan ke Thailand untuk mengikuti tingkat internasionalnya.
Nah, untuk ASMO, kemarin kita ada yang mendapatkan medali gold, silver, and bronze pada tahun 2019. Dan alhamdulillah di tahun 2020, ASMO siswa-siswi kami pun masih tetap mendapatkan medali tersebut. Jadi alhamdulillah sekali mereka bisa mendapatkan medali itu di tingkat nasional. Kemudian medali silver dan bronze tadi tingkat nasional pada kompetisi Mentari Matematik Olimpiade yang diselenggarakan oleh Mentari Books. Tadi distributor dari buku Math, Science, dan English. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi saya jelaskan pada sebelumnya. Ya, jadi kita ingin mendapatkan lisensi untuk penyelenggara Cambridge Assessment, ya, sehingga nanti di sekolah kami bisa dipasang logo Cambridge. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris anak secara global dan terstandarisasi oleh Cambridge-nya itu sendiri. Nah, jadi Cambridge English Assessment ini merupakan sebuah tes bahasa Inggris yang sudah diakui di seluruh dunia. Lebih dari 25.000 organisasi di 130 negara di dunia itu sudah mengakui Cambridge Assessment ini. Seperti itu. Jadi tes ini merupakan sesuatu yang sangat baik sekali untuk anak-anak. Nah, untuk Cambridge English Assessment ini nanti anak-anak akan melaksanakan di kelas IL2, ketika nanti di IL2, kemudian di IL4 dan IL6. Nah, ini program ini wajib untuk anak-anak di tahun ajaran 2022-2023 ketika mereka nanti di kelas 2-nya. Jadi bukan di kelas 1 ya, tapi ketika mereka sudah di kelas 2, mereka wajib mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk biayanya sendiri, memang ini biayanya dalam bentuk pound sterling. Jadi, untuk nanti di IL2 itu biayanya 38 pound sterling. Jadi, kalau sekarang kursnya kurang lebih 19.000, sekitar 600 sampai 700.000 rupiah. Nah, kalau di kelas 4 itu sekitar 40 pound sterling, dan di kelas 6 itu 42 pound sterling. Jadi, dengan mengikuti Cambridge English Assessment ini, anak-anak, anak-anak dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan melihat di mana level mereka di dunia itu, dia sudah di level mana nih kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi memang sangat baik sekali, dan ini memang akan kita ujikan kepada anak-anak. Ya, ini adalah school fasilitas kami. Kita di gedung B tentunya. Kami sudah ada lab komputer, sudah ada klinik, ada perpustakaan, dan juga ada ruang untuk sholat. Selain itu juga kita sudah punya lapangan basket, dan juga ada lapangan bola di gedung A, dan juga kita masih ada jasa transportasi. Tapi mungkin setelah masa pandemi ini selesai ya, Bun. Kemudian karena elementary itu jam belajar dari jam 8 sampai pukul 2, jadi kita menyiapkan jasa catering bagi ayah dan bunda yang ingin ikut sertakan anaknya dalam catering di sekolah. Insya Allah menu yang kami berikan adalah menu-menu sehat ya, Bu. Nah, kemudian selain itu kami juga memiliki tim keamanan kami selama 24 jam, juga tim cleaning service profesional, WiFi, dan CCTV di setiap sudut sekolah kami. Dan tentu saja karena masih masa pandemi, kita memiliki fasilitas kesehatan, yaitu seperti termometer, kemudian wastafel, hand sanitizer di setiap kelas, lalu kemudian kami juga selalu mendisinfektan ruang kelas dan seluruh area sekolah kami dengan menggunakan UV light disinfektan maupun disinfektan semprot. Nah, ini dia, ini promo yang kami berikan kepada ayah dan bunda. Kami sudah mulai membuka registrasi pada tanggal 1 November 2021. Jadi hitungannya tinggal beberapa hari lagi, Bun. Jadi apabila ayah dan bunda berminat untuk melanjutkan putra-putrinya ke elementary,
Pratiwi School, kita sudah mulai buka registrasi tanggal 1 November. Dan mohon dipastikan kita akan bekerja sama selama 6 tahun ya Bun ya. Jadi sangat lama, jadi boleh dipikirkan matang-matang. Nah, untuk biaya pendaftarannya, kalau untuk siswa K2 yang melanjutkan ke siswa ke IL1, kita dapat diskon 30%. Nah, dari enrollment fee-nya dengan normalnya ya Bu itu 18.750.000, kita diskon 30% menjadi 13.125.000. Kemudian ada academic fee-nya yaitu 2 juta dan seragamnya 850, jadi totalnya 15.975.000. Nah, bagaimana prosedur pendaftarannya apabila Bunda dan Ayah berminat untuk melanjutkan siswa-siswinya ke Elementary 1 di Pratiwi School? Nah, yang pertama Bunda dapat untuk tahap pembayarannya sendiri. Saya sedikit jelaskan tentang tahap pembayarannya. Itu ada tahap pertama, yaitu sebelum 31 Desember 2021. Kemudian nanti ada tahap keduanya di sebelum tanggal 28 Februari 2022. Dan tahap ketiga sebelum 30 April 2022. Namun, uang ini namanya uang pangkal ya, Bu. Di awal ini belum termasuk SPP bulan Juli. Seperti itu. Jadi nanti di bulan Juli Bunda bisa membayarkan kembali uang SPP-nya kepada bagian finance kami. Nah, selanjutnya apa sih uang akademik itu untuk apa saja? Jadi uang akademik itu sudah termasuk biaya material di kelas atau center, alat peraga edukatif, kemudian pembuatan raport 4 kali setahun, dan juga ada fotokopi worksheet, ulangan harian, ulangan mid semester, IA, daily schedule atau weekly agenda, dan juga event-event sekolah. Nah, untuk academic fee ini belum termasuk field trip semester 1 dan 2, kemudian uang PSPTA, buku paket, dan juga belum termasuk Cambridge English Assessment tadi yang sebesar dapat tadi 32 pound sterling. Itu jadi belum termasuk uang akademik. Nah, mungkin yang Ayah dan Bunda sudah tahu bahwa Pratiwi School itu ada kenaikan setiap tahun ganjil. Nah, jadi kemarin itu kita baru naik ya Bu di tahun 2021-2022. Nah, di tahun depan ketika Ananda masuk ke kelas 1 itu tidak ada kenaikan. Tapi nanti ketika Ananda masuk di kelas 2, naik ke kelas 2, itu akan ada kenaikan SPP kembali. Nanti di kelas 3 tidak ada kenaikan, kemudian nanti naik ke kelas 4 itu ada kenaikan kembali, dan ke kelas 5 tidak ada, dan nanti naik ke kelas 6 akan ada kenaikan lagi. Seperti itu. Nah, untuk prosedur pendaftarannya kemarin sudah kita berikan surat melalui guru kelas K2-nya ya Bun. Nanti Bunda apabila memang berminat untuk melanjutkan ke program elementary kami, mohon diisi form datanya, kemudian dilengkapi dengan foto akte kelahiran dan kartu keluarga, kemudian menandatangani surat pernyataan bermaterai, kemudian mengumpulkan form tersebut kepada bagian finance kami, disertai dengan pembayaran tahap pertamanya. Setelah itu nanti kita ada sesi wawancara yang akan kami jadwalkan. Selain itu, silakan Bunda bisa melakukan pembayaran tahap selanjutnya hingga pelunasan. Nah, ya, jadi setelah Bunda isi, kami tunggu paling lambat tanggal 31 Desember ini ya Bun. Kemudian apabila siswa K2 yang akan melanjutkan di Pratiwi School dan belum melakukan pembayaran tahap 1 lewat dari batas waktu tahap 1, maka Pratiwi School berhak memberikan kuota tersebut untuk siswa lain. Nah, diharapkan juga melunasi seluruh pembayaran enrollment fee sebelum batas waktunya berakhir. Nah, namun apabila siswa mengundurkan diri dan ada uang yang sudah dibayarkan, mohon maaf itu tidak bisa di refund karena memang tanpa alasan apapun. Selain itu juga siswa lama masih dapat melakukan pendaftaran ulang dengan catatan apabila masih tersedia. Mungkin kalau sekarang Bunda masih pikir-pikir, Bunda boleh misalkan masih mau
cari-cari dulu sekolah yang lain untuk jadi pertimbangan, silahkan. Namun apabila nanti ternyata Bunda memutuskan baru nanti di bulan Mei, tapi ternyata sudah penuh, ya mohon maaf kami tidak bisa karena memang sudah kuotanya sudah penuh, seperti itu. Ya, karena kita memang tahun ini target kami membuka 3 kelas dengan masing-masing 28, jadi sekitar 85 siswa saja yang bisa kami terima. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Silakan Miss Yaya. Oke, terima kasih Miss Andrea atas penjelasannya dan juga pemaparannya mengenai elementary school di Pratiwi School ini. Jadi sebelum ada sesi jawab, ada beberapa video yang ingin ditampilkan terkait dengan fasilitas dan juga aktivitas di elementary school. Selamat menyaksikan.
Oke, selanjutnya mungkin Ayah dan Bunda telah memiliki banyak pertanyaan mengenai prosedur masuk Prativi School. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya ini akan kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ayah dan Bunda bisa memberikan pertanyaan lewat kolom chat ataupun boleh dengan menggunakan fitur raise hand. Oke, silakan. Jika ada yang memiliki pertanyaan, Bunda dan Ayah, kami persilakan boleh lewat chat atau boleh langsung raise hand ya Bunda. Boleh Bunda, silakan Bunda. Kalau misalkan memang sedang tidak kesempatan untuk open mic ataupun open video, boleh lewat. Oke, ada pertanyaan nih Miss Esti dari Bunda Akram. Miss, boleh tahu untuk admission fee yang dari luar Prativi School, detail nominalnya? Terima kasih. Ya, kalau untuk admission fee dari luar Prativi School, nanti kita akan baru rilis Bun tanggal 1 November. Jadi nanti Bunda bisa, Bunda boleh cek nanti di website kami. Namun untuk normal price-nya tadi sudah saya jelaskan. Sebentar ya, Bun, saya sedikit share screen lagi, boleh? Nah, jadi tadi untuk normal price-nya, nah, itu ada 18.750.000 dengan akademik fee-nya 2 juta, kemudian uniformnya 850.000 dengan total 21.600.000. Namun kalau dari luar itu diskonnya tidak 30% ya Bu. Jadi kita ada namanya early bird, yaitu dari mulai November sampai dengan Februari itu ada diskonnya hanya 20%. Itu kalau yang dari luar Prativi School. Namun untuk siswa K itu kita berikan diskonnya itu 30%. Seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bunda Zulkarnail Melati. Seperti yang kita tahu, untuk tahun ujian depan belum pasti apakah sudah full PTM atau masih blended learning. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana program online learning di SD Prativi? Terima kasih. Ya, baik. Kalau dari tahun depan full PTM atau masih blended learning, informasi dari Dinas Pendidikan yang saya dengar kemarin itu memang targetnya di bulan Januari ini sudah diharapkan ada penambahan dari persentase siswa masuknya. Yang kemarin kan mungkin hanya, kalau yang K itu hanya 33% ya, buat nanti mungkin bisa naik jadi 50%. Bahkan diharapkan dari pemerintah itu sudah 100%. Jadi mungkin di tahun depan sebenarnya sudah
100% bisa PTM. Yang kami harapkan pun juga sama seperti itu. Namun apabila mungkin ternyata masih programnya online learning, itu kurang lebih sama seperti itu, kita ada pembagian material di setiap hari Jumat. Kemudian untuk Zoom-nya kita ada 2 kali 60 menit. Kemudian dengan Zoom ya Bu, dengan Zoom. Kemudian kalau ada beberapa tugas-tugas yang mulai mereka kirim bisa melalui Google Classroom ataupun bisa melihat materinya di Google Site seperti itu. Ya, untuk masih lanjut ya dari Bunda Zulka. Jadi untuk raportnya sendiri kita memang kalau SD itu ada 2, ada raport dari Dinas Pendidikan dan juga raport dari Pratiwi School. Kalau raport dari Pratiwi School kurang lebih sama seperti raport di K2, jadi ada bentuknya deskripsi dan ada kategorinya, ada nilai A, B, C, atau D. Nah, sedangkan kalau di raport K13 itu kurang lebih sama, tapi dia ada nilai angkanya dan juga ada deskripsinya. Jadi misalkan nilai jadi kalau di raport dinas itu walaupun kita belajar tematik tapi nilainya tetap dipisah ya Bun. Ada matematika misalkan nilainya 85, dia kategorinya B, lalu ada deskripsinya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apakah ada trial kelas? Untuk trial kelas untuk kalau siswa dari luar itu ada Bun. Jadi kita kalau siswa dari luar itu ada trial class via Zoom dan juga ada tes kemampuan awal. Tapi kalau untuk siswa K2 yang melanjutkan ke elementary itu tidak perlu kita tes kembali. Nah, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi Mas dari kolom chat dari DM ke operator. Jadi kenaikan SPP itu range-nya berapa persen ya Miss? Untuk range berapa persennya kita melihat dari kenaikan inflasi di tahun tersebut. Kurang lebih kalau kayak yang tahun kemarin ya Bun, kita itu dari 675 menjadi 875 ke 825. Jadi kurang lebih sekitar 150.000 per 2 tahun. Jadi kalau dihitungnya 1 tahun, ya setahun itu 75.000. Jadi karena kita memang kenaikannya 2 tahun. Seperti itu. Kurang lebih nanti juga sama di 2 tahun ke depan. Oke, ada pertanyaan tadi tambahan dari Bunda Anissa mengenai trial class di sesi. Untuk jadwal trial class bagaimana? Oke. Untuk jadwalnya nanti apabila anak-anak sudah orang tua sudah mengumpulkan formulir, nanti bisa kita jadwalkan Bun di sekitar 2 sampai 3 hari ke depan gitu. Kalau untuk Zoom-nya ya, untuk kegiatan trial di Zoom-nya. Tapi kalau untuk tesnya kita biasanya secara serentak di hari Sabtu. Seperti itu. Kalau untuk yang dari luar, tapi kalau yang dari K itu tidak ada tesnya ya, Bun. Tapi ini untuk informasi untuk orang di luar Pratiwi School itu ada tesnya. Tapi kalau siswa K itu kita tidak ada tesnya. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Nadine. Tes masuk untuk IL dari orang luar apa saja ya, Miss? Oh ya, tesnya itu kita ada kemampuan kognitif, yaitu seperti penambahan, pengurangan, tapi ya masih yang sederhana ya. Misalkan ada 9 apel dikurang 3 apel, ada berapa sisanya. Kemudian misalkan 5 tambah 4 itu berapa. Kemudian kognitifnya dia juga bisa mengurutkan angka 1 sampai 20 seperti itu. Kemudian ada language-nya. Nah, language-nya itu dia belajar kita tes menulisnya, apakah sudah bisa menulis mengcopy tulisan. Kemudian dia juga dari segi language-nya juga kita tanya dia secara dengan wawancara, kemudian dia sudah bisa membaca 1 kalimat itu seperti apa, apakah dia baru bisa mengenal huruf atau baru bisa kenal beberapa huruf, ataupun dia sudah bisa baca suku kata, ataupun dia sudah bisa lancar. Itu juga
Kalau dari luar itu kita tes apakah dia sudah bisa berbahasa Inggris atau belum. Tapi bukan berarti kalau dia tidak bisa bahasa Inggris tidak kita terima, enggak ya Bun. Kita hanya ingin memetakan. Jadi ketika nanti di kelas 1 ada 3 kelas, kita petakan anak yang lancar berbahasa Inggris itu ada berapa dan kita akan sebar. Tujuannya untuk men-trigger anak-anak lain untuk bisa berbahasa Inggris juga di kelas, seperti itu. Nah, apabila anak yang belum bisa baca pun juga sama, kita sebar. Nggak mungkin kita kumpulkan dalam satu kelas yang sama, tidak. Tapi kita sebar. Ada di kelas A, di kelas B, dan di kelas C. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kiki mengenai dengan anak yang tidak mengikuti sekolah pendidikan formal tetapi sudah mengikuti kegiatan lainnya, apakah masih bisa mendaftar di KTP School? Terima kasih. Lalu juga mungkin menyambung dari Bunda Restu. Jadi tadi kalau tidak salah di proses pendaftaran adalah mengumpulkan dokumen dan pembayaran term 1 ke finance, baru ada sesi wawancara. Di sesi wawancara ini, apakah hasilnya berupa calon didik diterima atau tidak diterima di IL? Dan satu lagi, mohon diinformasikan syarat usia untuk bisa masuk IL. Ya, untuk syarat bisa masuk IL, kami mengikuti pedoman dari Dinas Pendidikan, yaitu minimal 6 tahun dan memiliki ijazah TK. K2 ya. Berarti kalau ijazah TK itu berarti dari setelah dia menyelesaikan K2. Tapi apabila dia sudah berusia 7 tahun, dia bisa langsung masuk SD tanpa ijazah TK. Dan ini memang dari Dinas Pendidikan persyaratannya. Jadi kalau anak muda sudah 7 tahun, tapi dia tidak TK, mungkin hanya bimba saja, boleh masuk SD. Tapi kalau masih kurang dari 7 tahun, itu harus ada ijazah TK-nya. Kalau di bawah 6 tahun, dia harus ada surat rekomendasi dari psikolog terlisensi, seperti itu. Kemudian nyambung lagi tadi persyaratan bagaimana prosedur pendaftarannya. Ini kalau dari yang siswa K2 tadi mengumpulkan dokumen, kemudian ada pembayaran term 1, kemudian ada sesi wawancara. Tujuan dari sesi wawancara ini, ya kita hanya ingin sedikit ngobrol-ngobrol Bun, karena kita ini kan nanti 6 tahun ya Bun, karena cukup lama kita bekerja sama, jadi kita ingin share mungkin menyamakan persepsi dari ayah dan bunda dengan pihak sekolah. Karena tadi yang seperti saya jelaskan tadi, kita 6 tahun akan bekerja sama, seperti itu. Ya, untuk syarat usianya tadi sudah yang saya jelaskan tadi ya Bu, harus 6 tahun di bulan Juni. Jadi tanggal 1 Juli itu harus sudah 6 tahun. Seperti itu. Ya, kalau untuk ini ada pertanyaan untuk biaya catering dan transportasi nanti menyusul Bu. Kalau untuk transportasi sendiri untuk simulasi kita ada 3 ring, jadi ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Jadi itu ada perbedaan dari biayanya. Kalau untuk catering kita biasanya setiap bulan itu kurang lebih 400 sampai 450.000 per bulan, seperti itu. Dan juga harus ikutnya full selama 1 bulan tersebut. Jadi tidak bisa misalkan mau ikut seminggu aja nggak bisa ya Bu, jadi harus full 1 bulan. Untuk transportasi nanti kami informasikan kembali karena kami juga belum yakin di tahun depan itu sudah bisa ada terjemput karena masih menunggu kebijakan dari pemerintah apakah sudah boleh atau belum. Karena memang untuk sekarang saja kita masih tidak diperbolehkan. Oke, karena terkait dengan waktu mungkin Bunda mohon maaf kami hanya membuka pertanyaan lagi dari Bunda Anissa terkait dengan sekelas ada berapa orang dan juga berapa guru ya, karena tadi saya dengar murid dikumpulkan berdasarkan kemampuan. Gimana? Boleh diulang Miss ya? Oke, jadi pertanyaan dari Bunda Anissa adalah sekelas itu ada berapa orang muridnya dan juga gurunya ada berapa, karena tadi kalau saya tidak salah dengar murid dikumpulkan berdasarkan kemampuan ya Bu. Oh ya, jadi kalau untuk elementary kita maksimal itu ada 28 siswa dan dikumpulkan itu bukan berdasarkan kemampuan, cuma dari hasil tes itu kita pemetaan yang bisa bahasa Inggris sudah punya kemampuan bahasa Inggris itu ada berapa orang, itu kita sebar
ke kelas A, ke kelas B, ke kelas C. Seperti itu. Atau mungkin ada anak yang belum bisa baca, itu kita sebar juga di kelas A, kelas B, kelas C. Jadi bukan berarti yang udah bisa baca di kelas A semua enggak ya, Bu. Tidak seperti itu. Tapi kita sebar seperti itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan apabila ada anak dari Pratiwi School tapi dia belum 6 tahun, apakah bisa diterima? Kami bisa terima karena dia sudah mengikuti sudah lulus sudah lulus di Pratiwi School dan juga sudah ada observasi dari guru K2-nya. Jadi itu kita bisa rekomendasikan untuk masuk di elementary di sini. Seperti itu, Bun. Jadi ya. Seperti itu. Baik, ada lagi? Jadi walaupun belum 6 tahun, tetapi dari siswa K2 di sini bisa kita terima ya, Bun. Oke, Bunda dan Ayah, mohon maaf sebelumnya karena terbatasnya waktu. Untuk pertanyaan lebih lanjut, jika Bunda dan Ayah ada pertanyaan lebih lanjut, kami juga ada nomor WhatsApp dari admin kami, admin Pratiwi School, mungkin nanti akan kami share nomornya lewat kolom chat juga. Nanti Bunda juga bisa menanyakan lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terjawab pada sesi kali ini. Oke, untuk menutupnya mungkin Bunda dan Ayah boleh on cam dulu, Bunda dan Ayah, sebagai foto bersama. Untuk nanti bisa kami pajang di Instagram Pratiwi School. Bunda dan Ayah juga, kami juga memiliki channel YouTube juga Pratiwi School, dan juga memiliki Facebook juga, page Facebook juga, dan juga Instagram account @Pratiwi School. Jadi Bunda dan Ayah jika memang ingin info-info update terbaru ataupun melihat aktivitas-aktivitas anak-anak kami di Pratiwi School, Bunda boleh langsung langsung check in ke Instagram kami di Instagram Story. Oke, boleh Bunda silakan. Dan Ayah boleh silakan di on cam dulu. Boleh perlihatkan muka cantik dan gantengnya. Cheers. Oke, lagi. Pertama 1 2 3. Slide kedua 1 2 3. Bunda, slide kedua on cam. Oke. Sudah, thank you. Oke, terima kasih. Miss Rasa, terima kasih Bunda Ayah atas kesempatan dan juga partisipasinya dalam event Talk to the Principal dalam kategori Elementary School. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.